Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi turfa'u darajat wa tukaffaru sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qatil hajat wal alim bil khafaya wal maqlunat. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bariyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ma damatil ardu was samawat amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulil arba'in. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah dan mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga setiap rasa syukur dan ibadah adalah amalan yang diterima, amalan yang mendatangkan keridhaan Allah kepada kita semua, dan kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi salat sunnah. Kita akan membahas tentang pengelompokan salat sunnah. Tujuannya apa? Supaya kita lebih memahami tentang gambaran salat sunnah itu bagaimana, kemudian garis besarnya apa saja, dan yang harus kita prioritaskan apa saja. Itu tujuan dari pembahasan kita tentang klasifikasi salat sunnah. Yang pertama, kita mulai dengan para ulama sepakat bahwasanya ibadah badaniyah, ibadah fisik yang paling utama, yang paling afdol adalah salat. Bahkan keutamaannya dan afdolnya melebihi ibadah yang sekitar sebulan yang lalu kita lakukan. Salat lebih utama, lebih afdol daripada siam. Kenapa? Jawabannya simpel. Karena dalam salat terkumpul berbagai macam ibadah. Yang pertama ada ibadah thaharah. Yang kedua ada ibadah menghadap kiblat. Yang ketiga berdiri. Yang keempat membaca Al-Quran. Yang kelima ada rukuknya. Yang keenam ada zikirnya. Yang ketujuh ada doanya. Yang ke-8 ada sujudnya. Bahkan ada sholawat nabinya. Sehingga para ulama sepakat ibadah badaniyah yang lebih utama dan lebih afdal adalah sholat. Apalagi Nabi SAW pernah bersabda, istaqimu walan tuhsu. Beristiqomalah kalian, konsistenlah kalian meskipun kalian tidak bisa secara maksimal melakukannya. Wa'lamu anna min khairi a'malikum as-shalah. Dan ketahuilah bahwasanya amalan kalian yang terbaik adalah salat. Nah, karena salat adalah ibadah yang istimewa, para ulama banyak memberikan perhatian yang besar terhadap salat, bukan cuma dari segi tulisan dan penjelasan, tapi para ulama juga mengamalkan. Dulu pernah kita sampaikan bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, berapa rakaatkah Anda sholat sehari semalam? Beliau kemudian memberikan jawaban, kalau sedang sehat, rata-rata saya sholat sehari semalam 300 rakaat. Tapi kalau saya sedang sakit, cuma bisa 100 rakaat.
Mohon maaf, Bapak Ibu rekat, Bapak rekat. Kita sehat saja, belum bisa seperti samanya Imam Ahmad ketika sakit. Sehatnya 300 rakaat, sakitnya 100 rakaat. Kemudian contoh lain adalah Al-Imam Al-Bukhari yang ketika akan menulis hadis dalam kitab sahihnya sekitar 7.536 hadis. Setiap akan menulis hadis sebanyak itu, setiap hadis beliau awali dengan sholat 2 rakaat dulu. Berarti kalau jumlah hadisnya 7.536, setiap akan nulis satu hadis sholat 2 rakaat, berarti berapa rakaat yang sudah beliau lakukan? 15 ribuan. Itu baru dari satu kitab. Padahal Al-Bukhari punya banyak kitab, banyak karya, banyak tulisan. Makanya sekali lagi para ulama sangat memperhatikan masalah sholat, apalagi ketika Bapak, Ibu, dan saya melaksanakan sholat sunnah, bukan hanya ingin mendapatkan iming-iming pahala, tapi sholat sunnah itu ternyata juga bisa menghapus dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam surat Hud ayat 114, Aqimis sholata torofayin nahari wa zulufam minal lail. Dirikanlah sholat di penghujung 2 siang dan di awal waktu malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Ketahuilah bahwasanya kebaikan-baikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Para ulama menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan sholat, Allah kemudian langsung nyebut kebaikan bisa menghapus kesalahan. Dipahami oleh para ulama ini adalah informasi bahwasanya sholat wajib maupun sholat sunnah berpotensi untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian sebelum kita masuk kepada pembahasan klasifikasi sholat sunnah, ada beberapa istilah tentang ibadah yang perlu kita ketahui supaya Bapak Ibu bisa membedakan bedanya yang satu dengan yang lain. Yang pertama ada istilah tatawu. Apa Pak? Tatawu. Yang kedua ada istilah sunnah. Yang ketiga ada istilah mustahab. Ada tatawu, ada sunnah, ada mustahab. Apa perbedaan dan pengertian 3 istilah ini? Yang pertama, tatawu itu adalah amalan yang tidak ada dalilnya secara khusus, tapi dilakukan seseorang dan dimulai. Saya ulangi, tatawu itu apa? Amalan yang tidak ada dalilnya secara khusus, tapi diamalkan dan dimulai oleh seseorang. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari tadi. Kalau dicari dalil, pernah nggak Nabi sholat sunnah sehari semalam sampai 300 rakaat? Nggak ada. Jangankan yang 300, sampai 100 saja Nabi nggak pernah. Tapi Imam Ahmad melakukannya. Imam Bukhari ketika akan nulis hadis, sholat sunnah 2 rakaat. Ada dalil khususnya enggak? Sahabat yang pernah nyoba nulis hadis Nabi, pernah enggak ketika nulis sholat 2 rakaat dulu? Juga enggak ada. Itu namanya tatawu. Tatawu itu kalau diterjemahkan artinya perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Yang kedua, ada istilah namanya sunnah. Sunnah itu apa? Amalan selain yang wajib tapi rutin dilakukan oleh Nabi. Sunnah amalan selain yang wajib
tapi rutin dilakukan oleh Nabi. Kalau misalnya sholat yang hukumnya sunnah apa? Rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu istilahnya sunnah. Yang ketiga ada istilah mustahab. Mustahab itu apa? Amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi tidak merutinkan. Kadang-kadang Nabi tidak melakukan. Misalnya apa? Sholat sunnah yang ternyata dihukumi oleh para ulama mustahab. Sholat duha. Nabi berdasarkan keterangan para ulama nggak pernah rutin. Kadang-kadang Nabi lakukan, kadang-kadang tidak. Tapi kalau kita umatnya merutinkan, boleh nggak? Boleh. Tapi hukum asalnya kadang-kadang sholat duha itu boleh tidak dilakukan. Paham ya? Sholat duha itu derajatnya di bawahnya sholat witir dan tahajud. Kalau witir dan tahajud, Nabi tidak pernah meninggalkan. Tapi kalau sholat duha, Nabi pernah meninggalkan. Nggak rutin. Bahkan pernah ada ulama yang menerangkan Nabi itu kalau sholat duha seminggu cuma sekali atau 2 kali. Tapi informasi ini jangan kemudian membuat bapak dan ibu yang sudah rutin sholat duha kemudian males-malesan sholat duha. Paham ya? Kalau bapak dan ibu nggak sholat duha, terus amal apa yang bisa bapak ibu unggulkan? Karena kita tidak tahu amal apa yang nanti berat di timbangan, amal apa yang menyebabkan kita nanti masuk surganya Allah. Kemudian sholat apa lagi yang kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak oleh Nabi? 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Makanya kemudian para ulama menghukumi ghairu muakkad. Paham ya? Kalau sebelum maghrib dan sebelum isya ghairu muakkad, tapi kalau sesudah maghrib dan sudah isya muakkad. Jadi ada 3 istilah. Yang pertama tadi apa? Tatawu. Yang kedua sunnah. Yang ketiga mustahab gitu ya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan inti klasifikasi atau pembagian sholat sunnah. Para ulama membagi sholat sunnah menjadi beberapa pembagian. Yang pertama, ada yang membagi berdasarkan mutlak dan muqayyadnya. Berdasarkan apakah terikat dengan waktu atau tidak terikat dengan waktu. Ya. Mutlak atau muqayyad. Karena ada sholat yang terikat dengan waktu dan sebab. Tapi ada juga sholat yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Misalnya apa? Sholat yang tidak terikat dengan waktu dan sebab sesuai dengan namanya sholat sunnah mutlak. Jadi kapanpun waktunya, berapapun rakaatnya bebas. Jadi kalau dalam Islam, bapak ibu lagi gabut, tahu gabut bu? Lagi nggak ada kerjaan, lagi nggak ada aktivitas, bagusnya sholat. Sholat apa yang saya lakukan ketika gabut? Saya tidak meniatkan duha atau yang lain, namanya sholat sunnah mutlak. Dia tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh sebab. Tapi kalau terikat dengan waktu dan sebab, disebut dengan sholat sunnah muqayyad. Paham ya? Misalnya terikat dengan sebab itu apa? Sholat sunnah wudhu. Gara-gara bapak ibu wudhu, diperbolehkan sholat sunnah namanya sholat sunnah wudhu.
gara-gara bapak ibu masuk masjid, kemudian dianjurkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah itu muqayyad. Tapi kalau tidak terikat apapun, waktu maupun sebab, disebut sholat sunnah mutlak. Dan muqayyad yang terikat oleh sebab atau waktu, oleh para ulama dibagi menjadi 4. Yang pertama, muqayyad bil wakti, terikat oleh waktu. Misalnya apa? Sholat id harus dilaksanakan ketika memang waktu id sudah tiba. Sholat duha dilaksanakan ketika waktu duha. Waktu duha itu kapan? Pak, Bu, waktu duha itu kapan? Jawabannya jangan pagi. Memang pagi, tapi kan batasan mulai dan batasan selesai sekitar 15 menit setelah matahari terbit sampai 10 menit sebelum zuhur. Jadi rentang waktu sholat duha atau waktu duha seperti itu. Dan Nabi pernah mengatakan sholatul awabin hina tarmadu fisal. Sholat awabin atau orang-orang yang kembali kepada Allah adalah ketika anak unta kepanasan. Nabi pernah berikan informasi sholat duha yang terbaik itu sekitar jam 10 sampai jam 11. Kenapa jam 10 sampai jam 11? Karena sudah mulai panas dan anak unta juga biasanya kepanasan jam segitu. Tapi kalau jam 11 sampai 12 yang kepanasan induknya. Paham ya? Anak sama induk kuatan mana? Induk. Ya. Paham ya? Jadi silahkan sholat duha di waktunya. Tapi kalau pengen waktu yang terbaik rentang antara jam 10 sampai jam 11. Kemudian yang kedua, ada sholat sunnah mutlak, muqayyad, bisa babin mutaqaddimin. Dia terikat dengan sebab yang lebih mendahului. Karena ada sebabnya dulu, maka bapak dan ibu sholat. Contohnya apa? Tadi sempat kita sebutkan. Gara-gara bapak ibu wudhu, dianjurkan untuk sholat sunnah wudhu. Yang lebih dulu apanya? Wudhunya apa atau sholatnya? Wudhunya. Sebabnya lebih dulu. Gara-gara bapak ibu masuk masjid, disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Mana yang lebih dulu? Masuk masjid dulu atau sholat dulu? Masuk masjid dulu. Paham ya? Berarti yang kedua ada istilah muqayyad bisa babin mutaqaddimin. Sebabnya lebih dulu. Yang ketiga, muqayyad bisa babin muqarin. Ada sholat sunnah karena sebabnya beriringan dengan waktunya. Jadi sebab dan sholat itu bareng. Misalnya apa? Sholat gerhana. Kapan kita sholat gerhana? Ya ketika gerhana terjadi. Nggak boleh sebelumnya, apalagi udah selesai gerhana, baru sholat. Ya. Kenapa? Karena muqarin, nempel. Contoh yang kedua, sholat istisqa. Minta hujan. Berarti kapan? Pas musim kemarau. Nggak boleh minta istisqa ketika sedang hujan. Atau habis hujan. Tapi ketika lagi kering, lagi kemarau. Berarti sebabnya beriringan dengan waktu pelaksanaan sholatnya. Yang keempat ada muqayyad bisa babin mutaakhirin. Ada sebab yang belakangan. Bapak ibu sholat dulu, sebab sholatnya belakangan. Contohnya apa?
sholat hajat. Bapak ibu sholat dulu, baru kemudian menyampaikan hajatnya. Contohnya apa lagi? Sholat taubat. Bapak ibu sholat dulu, baru kemudian setelah sholat berdoa, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Paham ya? Jadi kalau dilihat dari segi muqayyadnya ada 4. Ada yang terikat oleh waktu, ada yang sebabnya duluan, ada yang sebabnya berbarengan, dan ada yang sebabnya belakangan. Itu pembagian yang kedua tentang sholat sunnah. Kemudian yang berikutnya, ada sholat sunnah yang dibagi berdasarkan tata cara niatnya. Ini kalau kita pakai kacamata madhab Syafi'i yang menyunahkan niat itu harus dibaca. Paham ya? Tapi kalau pakai kacamata madhab yang lain boleh tidak dibaca. Tapi kalau kemudian pakai madhab Syafi'i, niatnya dibaca. Dan pernah saya katakan, dulu kalau ada ulama yang tidak sependapat lafal diucapkan, dilantunkan, cuma mengatakan makruh. Kalau ada ulama nggak setuju tentang niat yang dilafalkan, dia cuma mengatakan makruh. Tapi anehnya di zaman modern, kalau ada yang nggak setuju dinamakan bid'ah. Wah, gitu ya. Saya lebih berpendapat dan berkeyakinan ulama zaman dulu lebih hebat daripada ulama zaman sekarang. Ya. Ulama zaman sekarang itu terkesan spesialis. Spesialis maksudnya apa? Dia kuasai hadis tapi tidak ilmu yang lain. Dia kuasai fikih tapi tidak kuasai ilmu yang lain. Tapi kalau ulama zaman dulu, semua prinsip ilmu agama Islam dia kuasai. Jangan sangka Ibnu Katsir itu cuma jago tafsir. Kalau ibu bapak pernah baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah, maka itu bukti kalau Imam Ibnu Katsir juga ahli dalam sejarah. Ya. Beliau juga pernah mengarang kitab tentang fikih. Berarti beliau juga pakar dalam masalah fikih. Ini kayaknya mati ya. Nah, kembali lagi, kalau berdasarkan tata cara niat, para ulama membagi menjadi 2. Yang pertama, ada sholat sunnah yang harus disebutkan niatnya. Tapi ada juga sholat sunnah yang tidak harus disebutkan niatnya. Kalau dalam fikih ada istilah qasdul fi'li dan ta'yin. Qasdul fi'li itu apa? Mengucapkan niat dengan menyebut, ya Allah saya akan sholat. Usolli. Ada juga yang ditambah dengan ta'yin. Ta'yin itu apa? Nama sholatnya. Misalnya ketika bapak dan ibu sholat rawatib, usolli qobliyatad duhri. Ya Allah saya niat sholat qobliyah duhur. Maka itu ibadah sunnah yang tata cara niatnya disebutkan dua-duanya. Ingin melakukan apa dan nama sholatnya apa disebutkan. Tapi kalau kemudian sholat sunnah mutlak, bapak ibu nggak perlu sebut namanya apa. Meskipun disebut dengan sholat sunnah mutlak, bapak ibu tidak perlu mengatakan usolli sunnatal mutlak. Tapi cuma ucapkan usolli, ya Allah saya pengen sholat. Paham ya? Tadi nyala kok mati lagi.
Tip, saya ulangi. Jadi kalau dari segi pembagian tata cara niatnya dibagi para ulama menjadi dua. Yang pertama harus dengan nyebut qasdul fi'li dan ta'yin, apa yang akan dikerjakan dan nama sholatnya. Yang kedua cukup dengan qasdul fi'li, apa yang akan dikerjakan. Misalnya kalau Bapak Ibu mau melakukan sholat qobliyah duhur, berarti niatnya usolli qobliyatat duhri. Ya Allah, saya berniat sholat qobliyah duhur. Tapi kalau kemudian nggak ada nama khusus karena Bapak Ibu ingin sholat sunnah mutlak, maka cukup mengucapkan usolli. Ya Allah, saya akan sholat. Kemudian para ulama sempat membahas juga dari berbagai macam sholat sunnah, manakah yang lebih afdol. Sebelum kita bicara tentang yang mana yang lebih afdol, jumlah sholat sunnah itu berapa? Bapak Ibu pernah ngitung nggak berapa jumlah sholat sunnah yang ada dalilnya dalam Islam? Terlepas dalilnya kuat atau lemah. Pernah ngitung nggak? Jumlahnya 33. Di total para ulama jumlahnya 33. Mohon maaf, sholat jenazah itu sholat sunnah nggak? Sholat jenazah itu sholat sunnah nggak? Ya, kalau namanya fardu berarti bukan sholat sunnah. Sholat jenazah bukan sholat sunnah. Ya. Jumlah totalnya 33, kemudian karena banyak oleh para ulama dia mati. Mana yang lebih utama daripada yang lain? Para ulama kemudian menemukan jawaban. Sholat sunnah yang lebih utama adalah sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan berjamaah. Kemudian di bawahnya sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Berarti kalau pembagian seperti ini, contoh sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah apa? Sholat id, sholat kusuf, gerhana, sholat tarawih, gitu ya, dan sebagainya. Sedangkan sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah, tapi kalau nekat nggak berdosa, contohnya apa? Sholat duha. Contohnya apa lagi? Tahajud, witir, dan sebagainya. Sholat duha di beberapa lembaga pendidikan Islam dilakukan berjamaah terus. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh karena mereka punya alasan. Membiasakan murid atau santri supaya terbiasa sholat sunnah. Di beberapa sekolah Islam atau pondok pesantren, kalau sholat duha itu bareng berjamaah. Kalau nggak dibuat berjamaah, nanti amburadul. Ada yang selesai duluan, ada yang baru mulai. Maka supaya tertata dengan baik, dibuat berjamaah terus. Tapi hukum asalnya adalah sendirian. Bapak Ibu sholat tahajud, witir, itu bagusnya sendirian. Kenapa? Karena itu momentum Bapak Ibu ngadu kepada Allah. Jadi kalau mau nangis, nangislah ketika tahajud dan witir. Dan paling enak nangis itu disaksikan atau sendiri? Sendiri, ya. Makanya bagusnya tahajud, witir sendiri. Apalagi bapak-bapak lagi ngeluh kepada Allah tentang istrinya. Kalau berjamaah nggak enak. Ya Allah, istri saya galak, ya Allah. Hitungan pelit, gitu ya. Mau ngadu pada Allah, dia di belakang. Nggak enak. Makanya tahajud tuh bagusnya sendirian. Ya. Atau kebalikannya, ibu pengen ngadu kepada Allah tentang suaminya. Ya Allah, suami saya galak banget ya.
kok suami jadi imamnya, denger dan dia. Makanya bagusnya sendirian. Momen bapak ibu berdua dengan Allah, curhat dengan Allah, lebih totalitas. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, meskipun di dalam Islam bapak ibu boleh sholat sunnah, tapi perlu diketahui juga, Nabi pernah informasikan ada 5 waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Yang pertama kapan? Ketika habis sholat subuh sampai matahari itu mulai naik. Yang kedua, ketika matahari terbit sampai bayangannya sepanjang tombak. Saya tadi katakan dari terbit dilebihkan 15 menit. Baru bapak dan ibu sholat sunnah isyraq atau syuruk, atau ada yang mengatakan itu sholat duha di awal waktu. Yang ketiga, ketika matahari tepat di atas kepala. Pas gak ada bayangan. Jangan sholat di waktu itu. Yang keempat, ketika matahari itu setelah sholat asar sampai matahari menjelang terbenam. Dan yang kelima, ketika matahari sedang terbenam. Ada 5 waktu yang Nabi larang bagi kita untuk sholat. Tapi saya menemukan 2 pendapat. Yang satu pendapat jumhur ulama, yang satu pendapat madhab syafi'i. Kalau pendapat jumhur ulama mengatakan, kalau ada sebab khusus, meskipun dilarang, bapak ibu tetap boleh sholat. Misalnya apa? Sholat jenazah. Boleh enggak sholat jenazah ketika matahari itu sedang terbit? Karena ada sebab khusus, boleh. Bapak ibu sholat tahiyatul masjid. Masuk ke masjid setelah sholat asar. Setelah sholat asar kan enggak ada sholat sunnah. Tapi karena pada saat itu bapak ibu masuk masjid, maka boleh sholat tahiyatul masjid. Ketika bapak dan ibu baca Quran, ketemu ayat-ayat sajadah, kemudian sujud tilawah. Kemudian yang terakhir, karena bapak dan ibu sedang mengqadha sholat wajib yang belum dilakukan. Dari segi waktu, ini matahari sedang terbit, waktu terlarang untuk sholat. Tapi karena bapak dan ibu baru bangun, kemudian ingat semalam belum sholat isya, maka sholat isya di waktu itu boleh. Paham ya? Atau mungkin sholat subuhnya terlambat, bangunnya kesiangan, sholat subuh ketika di waktu yang terlarang, boleh. Ini menurut jumhur ulama. Tapi kalau menurut madhab syafi'i unik. Yang dilarang di 5 waktu itu cuma 2. Yang pertama, sholat sunnah mutlak. Yang kedua, sholat sunnah muqayyad bisa babin mutaakhirin. Karena sebabnya belakangan. Jadi kalau madhab syafi'i, sholat sunnah mutlak di 5 waktu ini nggak boleh. Yang kedua, sholat hajat, sholat taubat, sholat sunnah yang sebabnya belakangan, itu jangan dilakukan di 5 waktu terlarang. Paham ya? Jadi meskipun bapak ibu ingin banget sholat hajat, sholat taubat, hindari 5 waktu yang dilarang. Baik, demikian, moga-moga bermanfaat. Sisa waktu mungkin kalau ada pertanyaan 1 atau 2, saya persilahkan. Yang pertama, ada pembagian hukum berdasarkan siapa nabinya oleh para ulama.
Kalau sudah datang Nabi Muhammad, maka syariat nabi-nabi sebelumnya terkesan dihapus. Kalaupun di zaman Nabi Muhammad masih ada, Nabi akan bilang. Misalnya puasanya Nabi Dawud, Nabi sebelum Nabi Muhammad, karena tidak dihapus, Nabi kemudian mengatakan keutamanya lagi, maka kita boleh ngikutin syariat puasa yang di zaman Nabi Dawud sudah ada. Tapi kalau Nabi tidak menyebutkan, maka terkesan sudah dihapus. Yang kedua, kaitannya dengan masalah sholat dan sedekah. Kita lebih memilih pendapat, sholat adalah ibadah badaniyah yang kaitannya dengan pribadi, sedangkan sedekah adalah ibadah yang kaitannya dengan orang lain. Dua-duanya jangan dibenturkan, bagusnya malah dua-duanya dilakukan. Sholat kita optimalkan, sedekah kita lakukan. Itu yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi sebelum saya tutup? Gak ada ya. Baik, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup bersama dengan doa kepada majelis dan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.